Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang energi dan daya listrik. Oke, langsung saja ke videonya. Nah, pada soal yang pertama ini ditanya apa? Hitunglah besar energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Ingat, 1 menit ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kita perlu mengidentifikasi dulu nih, apa saja sih yang diketahui di dalam soal. Yuk, mari kita identifikasi. Di sini, peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik. Nah, tegangannya adalah 12 volt. Berarti V-nya ini atau tegangannya adalah 12 volt. Oke. Nah, kemudian arus yang mengalir sebesar 750 miliampere. Berarti arusnya atau I-nya adalah 750 miliampere seperti itu. Oke. Nah, miliampere ini kita harus ubah satuannya menjadi ampere. Nah, miliampere untuk diubah menjadi ampere itu naik 3 tingkatan. Berarti perlu dibagi dengan 1000. Oke, berarti nilainya berapa? 0,75 ampere. Oke. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa waktunya itu 1 menit, berarti itu merupakan nilai T. T-nya 1 menit. Nah, 1 menit ini juga perlu kita ubah satuannya menjadi detik atau second. Berarti berapa? 1 menit adalah 60 detik atau 60 second. Nah, setelah kita mengidentifikasi soalnya atau kita telah mengidentifikasi apa saja informasi yang terkandung dalam soalnya, selanjutnya kita perlu memahami konsep untuk menyelesaikan kasus ini, yang mana energi listrik itu sendiri. Persamaan energi listrik itu bagaimana? Persamaannya adalah W atau energi listrik sama dengan tegangan listrik atau V dikalikan I arus listrik dikalikan dengan T waktunya. Oke. V-nya ada, I-nya ada, T-nya ada. Berarti kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaan, yang mana W sama dengan V-nya 12 volt, I-nya adalah 0,75 dikalikan dengan T-nya yaitu 60 detik. Nah, coba kalian hitung berapa hasilnya. Nah, sebenarnya fisika itu cuman sampai di sini saja, sampai di step ini. Selebihnya adalah matematika. Jadi, kalau kalian belajar fisika, kalian juga perlu memahami tentang perhitungan matematika. Yuk kita hitung. Berarti ketemunya adalah 540 Joule. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini merupakan pembahasan yang pertama. Jika kalian masih bingung, tulis saja di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini kita diminta lagi-lagi untuk mengetahui energi listrik ya, yang dihasilkan oleh pemanas selama 1 menit lagi. Oke, untuk menyelesaikannya yuk kita identifikasi soalnya dulu. Ada apa informasi yang terkandung dalam soal ini? Yang pertama adalah sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan. Nah, hambatan itu merupakan R. Itu berapa? 24 ohm. Nah, bisa ditulis seperti ini atau bisa tulis dengan lambang seperti ini, ohm. Oke. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, sumber tegangan itu merupakan V, 240 volt. Nah, waktunya kita tahu tadi 1 menit. 1 menit. Kita ubah menjadi detik, berarti 60 detik atau 60 second. Nah, setelah mengetahui informasi atau setelah kita mengidentifikasi soalnya, lanjut ke persamaan yang kita gunakan, yang mana W sama dengan apa? V dikalikan I dikalikan dengan T, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui persamaannya, kita perlu mengetahui nih, kan V-nya ada, tegangannya ada, I-nya belum ada, T-nya ada. Berarti I ini atau arus ini harus kita ubah sesuai dengan yang kita telah identifikasi, yang mana ada R-nya. Berarti I itu sama dengan V per R. Seperti ini ya. Nah, rumus ini bisa didapat dari mana? Didapat dari persamaan umum V sama dengan R dikalikan I. Tinggal diubah sesuai dengan yang ditanya. Oke, nih persamaan umumnya sebenarnya ini dan ini.
Nah, setelah kita mengetahui persamaan ini, berarti persamaannya menjadi W sama dengan V dikali I. I-nya diubah menjadi V dibagi R dikalikan dengan T. Oke? Sampai sini paham? Nah, terus persamaannya W sama dengan V kali V, berarti V kuadrat dibagi R dikalikan dengan T, seperti itu. Aduh, seperti itu ya. Nah, setelah kita mengetahui persamaan yang akan kita gunakan, langsung saja kita masukkan apa saja yang kita telah ketahui. W sama dengan V, V-nya berapa? V-nya 240 kuadrat, berarti dikali 240 dibagi dengan R, R-nya berapa? 24 dikalikan dengan T, T-nya itu 60 detik, berarti dikalikan dengan 60. Oke. Nah, di sini 240 berarti kita bisa coret nih 24 dengan 24, sisanya kan 10, ya kan? Terus gimana? Kita sederhanakan dulu ya. W sama dengan 10 dikali 240 dikali 60. Oke. Di sini berarti 24 dikali 6 berapa? 24 kali 6. Yuk kita coba. 6 kali 4 berapa? 24, ya kan? Berarti 4. Nyimpennya 2. Oke. 6 dikali 2 12, 14. Nolnya berapa? 3. 1 2 3. Satuannya apa? Joule. Nah, ini satuannya joule. Kita ubah misalnya menjadi kilojoule. Nah, kilojoule berarti naik 3 dari joule. Joule ke kilojoule itu naik 3, berarti dibagi 1000. Hasilnya adalah 144 kilojoule, seperti itu. Oke. Jika kalian masih bingung, jangan ragu, tanyakan di kolom komentar saja. Oke. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada soal ini kita ditanya apa? Besar hambatan total. Yang ditanya hambatan atau R-nya. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu mengidentifikasi dulu. Jadi setiap ada soal kita perlu identifikasi dulu apa saja sih yang diketahui di dalam soal. Yuk, mari kita identifikasi. Nah, ada lampu spesifikasinya atau bertuliskan 120 volt dan 60 watt. Berarti V-nya adalah 120 volt. W-nya, watt-nya atau dayanya adalah 60 watt. Seperti itu. Nah, untuk mencari hambatan berarti kita perlu persamaan kita perlu persamaan daya yang ada hubungannya dengan hambatan listrik. Berarti apa? Persamaan umumnya dulu deh. P sama dengan V dikalikan I. Nah, karena yang diketahui hanya P atau daya listrik dan tegangan listrik, berarti arusnya ini perlu diubah melalui persamaan umum V sama dengan R dikalikan I. Nah, sehingga I ini menjadi apa? V per R. Nah, jadi I ini atau arus ini diubah bentuknya menjadi V per R. Yuk, P sama dengan V dikali I diubah V dibagi R, seperti itu. Sehingga P-nya sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, ini merupakan persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Oke, setelah kita tahu persamaannya, kita pindah sini ya untuk menyelesaikan kasusnya. Yang mana, kita tulis ulang deh, P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, yang diketahui di soal adalah P atau daya listrik dan V yaitu tegangan listrik. Untuk mencari R-nya berarti P-nya kita tulis dulu 60 sama dengan V kuadrat, tegangannya kan 120 di kuadrat berarti 2 kali ya nulisnya. Nah, dibagi dengan R. Nah, 60 dibagi 61, 120 dibagi 62. Nah, R-nya kan di bawah sini, pindah ruas berarti R sama dengan 2 dikali 120 sehingga R-nya menjadi 240 ohm. Nah, seperti itu hasilnya. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada soal ini kita ditanya apa? Arus listrik dan energi listrik yang diperlukan. Yuk, seperti biasa kita perlu identifikasi dulu apa sajakah yang diketahui dalam soal. Artinya kita perlu mengidentifikasi soalnya terlebih dahulu. Yuk, pertama ini sebuah lampu bertuliskan atau spesifikasinya adalah 40 watt per 110 volt. Berarti ini adalah dayanya 40 watt dan tegangannya adalah 110 volt. Nah, dinyalakan selama 10 menit. T-nya itu 10 menit. Nah, 10 menit ini kita harus ubah menjadi detik atau second.
1 menit itu 60 detik, berarti kalau 10 menit 600 detik atau 600 second. Oke, detik aja deh, detik. Nah, itu ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu juga memahami konsep dari daya listrik. Oke, di mana daya listrik ini sama dengan V dikalikan dengan I. Oke. Nah, kemudian energi listrik itu apa? W sama dengan V dikalikan I dikalikan T, di mana V dikalikan I merupakan daya listrik. Yuk, pertama-tama kita perlu mengetahui arusnya, di mana pakai persamaan ini sehingga kita ubah I sama dengan P dibagi dengan V, sehingga I sama dengan P-nya udah tahu, V-nya juga sudah tahu, berarti P-nya itu 40 watt dibagi dengan 110 volt. Oke, 0 dengan 0 kita coret, sehingga nilai arusnya sama dengan berapa? 4 dibagi 11 artinya 0,36 ampere. Nah, ini merupakan nilai arusnya. Kemudian nilai dari energi listriknya berapa? Yuk kita cari. Di mana W sama dengan P, ya kan? P dikalikan dengan T, ya kan? P-nya berapa atau dayanya berapa? 40 watt dikalikan T-nya 600 detik. 600. 4 dikali 6 berapa? 24. 24, nolnya ada 3. 1, 2, 3, satuannya joule. Misalnya kita ubah menjadi kilojoule, berarti naik 3. Naik 3 artinya dibagi 1000, yaitu 24 kilojoule. Nah, seperti itu. Oke. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya ya, supaya lebih banyak soal yang kita bahas. Oke, di sini kita diminta untuk mengetahui apa? Energi ya, energi yang digunakan dalam satuan joule, kalori, dan kWh. Yuk kita identifikasi dulu apa yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama yaitu hambatannya nih. Hambatannya adalah 4 ohm. Berarti R-nya adalah 4 ohm. 4 ya ini ya, 4 ohm. Kemudian dialiri arus sebesar, arus itu I, arusnya adalah 8 ampere selama, berarti T, selama kan waktu ya, 30 menit. Nah, menit ini kita perlu ubah tidak ya untuk menjadi detik? Perlu. Jadinya berapa? 1800 detik. Nah, itu merupakan yang kita ketahui di dalam soal. Yuk, kemudian kita perlu mengetahui energinya. Energinya itu apa? W sama dengan V dikalikan dengan I dikalikan dengan T. V-nya ada, I-nya ada, T-nya ada. Langsung kita masukkan, yaitu V-nya nggak ada, berarti kita perlu ubah dulu. V-nya ini pakai persamaan yang mana? Ini lihat, V sama dengan I dikalikan dengan R, sehingga I dikalikan dengan R dikalikan dengan I dikalikan dengan T. Berarti kita sederhanakan I kuadrat R dikalikan T. Nah, I-nya ada nih 8, tapi kan kuadrat, berarti 8 kali 8. R-nya berapa? R-nya 4 dikali T-nya. T-nya adalah 1800. Oke. 8 kali 8 kali 4 kali 1800 itu jadinya berapa? 460.800 joule. Nah, jika joule ini atau energi listrik yang satuannya joule ini kita akan ubah menjadi kalori, berarti yang perlu kita pahami adalah 1 kalori, 1 joule itu nilainya adalah 0,24 kalori. Sehingga untuk menjadikan joule sehingga menjadi kalori itu tinggal dikalikan saja 0,24, sehingga 460.800 joule kita kalikan dengan 0,24 sama dengan 110592 kalori. Seperti itu. Nah, yang terakhir, jika kita ingin mengubah menjadi kWh, berarti waktunya itu akan diubah menjadi jam, karena kWh adalah
kilowatt hour. Hour itu artinya jam. Oke, yuk kita selesaikan. Dimana W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Oke, berarti 8 dikali 8 dikali R-nya kan 4. T-nya berapa? T-nya 30 menit. 30 menit itu sama dengan setengah jam. Berarti kita bisa tulis setengah seperti itu ya. Berarti 4 dibagi 2 itu 2. Sehingga 8 kali 8 kali 2. 8 kali 8 kali 2 itu 128 WH. Oke. Nah, ini masih WH. Berarti kita harus ubah menjadi kWh. Sehingga nilainya adalah 0,128 kWh. Oke. Jadi, energi listrik dengan satuan Joule adalah 460.800. Oke, saya ulangi ya. Energi listrik dalam Joule adalah 460.800 Joule. Nah, sedangkan dalam satuan kalori itu nilainya berapa ini? 110.000 nih, 110.592 kalori. Sedangkan dalam satuan kWh itu 0,128 kWh seperti itu. Oke. Nah, jika kalian ingin pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terus pembahasannya kita lanjut di video berikutnya. Bye bye.